Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Rustiawan dengan NIM 12640620170 dari kelas Manajemen Keuangan Syariah 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi perilaku Islam organisasi tentang teori motivasi dan penerapannya. Di sini saya hanya akan membahas tentang salah satu teori motivasi, yaitu teori motivasi X dan Y dari Douglas McGregor dan penerapannya, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Habibullah, Magister Pendidikan Islam. Sebelum kita masuk ke pembahasan salah satu teori motivasi dan penerapannya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu motivasi. Motivasi dimaknai sebagai dorongan yang didasari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Motivasi ini salah satu tugas pemimpin yang penting dalam organisasi karena objek langsungnya adalah manusia. Unsur manusia ini yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan organisasi. Memotivasi berarti pemimpin berada di tengah-tengah untuk membangkitkan semangat, memberikan bimbingan, nasihat, dan koreksi jika diperlukan. Setelah kita tahu apa itu motivasi, selanjutnya kita akan membahas tentang teori yang saya gunakan atau salah satu teori motivasi yang saya gunakan, yaitu teori X dan Y dari Douglas McGregor. Teori ini menjelaskan tentang pandangan yang berbeda mengenai manusia dalam organisasi. Teori ini memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Menurut teori X beranggapan bahwa yang pertama, pada umumnya manusia tidak suka bekerja, malas, dan mungkin akan menghindari pekerjaan. Hal ini tertanam kuat dalam setiap diri individu. Yang kedua, karena tidak menyukai pekerjaan, malas, maka manusia itu harus dipaksa, diawasi, dikendalikan, dibina, bahkan diancam dengan sanksi atau hukuman agar dapat melaksanakan usaha dan bergerak dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, pada umumnya, manusia dalam organisasi ingin menghindari diri dari tanggung jawab, memiliki sedikit ambisi, sehingga mereka lebih senang dibina dan diarahkan. Dan yang keempat, kebanyakan manusia menghendaki keamanan dalam segala hal. Sedangkan menurut teori Y beranggapan bahwa yang pertama, manusia sebagai anggota organisasi pada dasarnya menyukai dan menikmati pekerjaan. Mereka tidak memiliki beban karena bekerja sama halnya seperti bermain dan istirahat. Yang kedua, manusia dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak perlu diawasi, dan mereka dapat memberikan pelayanan terhadap tujuan organisasi. Mereka akan menepati janji sehingga tidak perlu ada sanksi. Yang ketiga, rata-rata manusia dapat belajar menerima dengan baik, bahkan mengusahakan tanggung jawab. Yang keempat, manusia dalam organisasi memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif, memiliki imajinasi yang tinggi, cakap, dan kreatif dalam memecahkan masalah-masalah dalam organisasi. Dan yang kelima, dalam lingkungan kehidupan industri modern, potensi intelektual mereka pada umumnya hanya dimanfaatkan oleh organisasi sebagian saja. Dari teori X tersebut yang menganggap bahwa orang itu tidak suka bekerja, malas, dan mungkin menghindarinya, orang itu tidak jujur, tidak mau bertanggung jawab, dan lebih suka cari selamat atau cari aman. Orang itu tidak kreatif, ambisinya rendah, tidak mementingkan pekerjaan tetapi lebih penting apa yang dia peroleh. Oleh karena itu, pemimpin perlu menerapkan teknik motivasi melalui pemaksaan dengan adanya aturan atau sanksi, adanya pengawasan secara ketat, mengarahkan perilaku pekerja dengan insentif dan ancaman atau hukuman. Tugas dibuat dalam operasi-operasi yang sederhana dan mudah dipelajari. Sedangkan teori Y memberikan pemahaman bahwa manusia sebagai bagian dari anggota organisasi bersedia memberikan yang terbaik untuk organisasi, bersedia atau sanggup mengorbankan dirinya, waktunya, tenaganya, keahlian, dan keterampilannya demi tujuan organisasi. Pemimpin perlu meyakinkan bahwa mereka yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi pasti akan diberikan balas jasa yang setimpal. Dalam hal ini, pemimpin akan berpikir karena pada dasarnya anggota organisasi sangat memahami, menyenangi, dan melaksanakan tanggung jawab sepenuh hati. Mereka tumbuh dan berkembang bersama organisasi. Mereka kreatif dan inovatif. Bagi mereka, imbalan yang diterima merupakan bonus atas kerja yang sudah dilaksanakan. Tidak hanya itu,
Teori Y juga menganggap bahwa orang itu rajin dan suka bekerja keras, orang itu jujur dan bertanggung jawab, orang itu kreatif, inovatif, dan memiliki ambisi yang tinggi untuk berprestasi. Maka pimpinan dapat menggunakan teknik motivasi dengan memberikan reward, otonomi, tanggung jawab, keterlibatan, pemberdayaan, dan berikan mereka kesempatan untuk berkembang dan bertumbuh. Dari teori X dan Y tersebut, kita bisa melihat bagaimana pegawai menunjukkan kepuasan dan ketidakpuasannya. Bagi mereka yang merasa puas dengan keberadaan organisasi, mereka akan menunjukkan melalui perilaku yang pertama, datang tepat waktu. Karena mereka sangat menghargai pekerjaannya dan bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepadanya. Yang kedua, menunjukkan raut wajah senang. Selalu tersenyum karena mereka suka berada dalam organisasi. Mereka sudah menganggap bahwa organisasi adalah rumah keduanya sehingga mereka merasa nyaman dan tenang dalam bekerja. Yang ketiga, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan karena mereka menyadari akan tanggung jawab. Mereka juga dapat menerima pekerjaan yang baru sebagai suatu tantangan yang menarik. Yang keempat, mempunyai energi yang penuh dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Dan yang kelima, dapat berinteraksi dengan sesama pegawai lain dan atasannya. Mereka menganggap bahwa hubungan harmonis penting dalam melaksanakan pekerjaan, dan sebaliknya, ketidakpuasan mereka terhadap organisasi ditunjukkan dengan sikap yang berlawanan dengan kepuasan. Douglas McGregor ini menginginkan agar para manajer menerapkan teori Y dalam perusahaan. Bila para manajer menerapkan teori Y dalam perusahaan, maka orang-orang dalam organisasi akan didorong untuk berkembang dan tentunya akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan imajinasi mereka untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, yang harus dikerjakan oleh para manajer adalah menerapkan prinsip integrasi, yaitu mengatur segala sesuatunya sedemikian rupa, sehingga manajer dengan bawahannya dapat bekerja sama untuk kepentingan perusahaan. Teori X dan Y dari Douglas McGregor kiranya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pemimpin, bagaimana harus memperlakukan pegawai, bagaimana pemimpin memberikan reward. Reward di sini adalah bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa bagi mereka yang telah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan organisasi, dan bagaimana memberikan punishment atau bentuk tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan bagi mereka yang telah mengabaikan tugas dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sebaiknya tindakan tersebut bukan ditujukan untuk menghukum, tetapi sebagai bentuk imbalan atas kelalaian atau bentuk lainnya yang dapat merugikan organisasi. Sekian penjelasan mengenai salah satu teori motivasi dan penerapannya dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.